Perkenalkan, saya Dr. Muda Febri yang berjaga pada hari ini. Apa benar dengan Bapak Putu, usia 26 tahun dari Kelungkung? Baik Bapak, di sini saya akan melakukan pemeriksaan kepala dan leher. Sebelumnya, apakah Bapak sudah pernah melakukan pemeriksaan ini? Belum. Di sini pemeriksaan kepala leher ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kondisi kepala dan leher Bapak dan menilai apakah ada hubungannya dengan keluhan yang Bapak alami. Dalam pemeriksaan ini mungkin akan terasa kurang nyaman. Apakah Bapak bersedia? Bersedia. Baik, karena Bapak bersedia, Bapak bisa tunggu di sini. Bapak, saya sudah selesai melakukan cuci tangan. Di sini saya akan mulai pemeriksaan dari pemeriksaan kepala terlebih dahulu. Pertama, saya akan melakukan pemeriksaan inspeksi untuk melihat bagaimana bentuk dan ukuran dari kepala Bapak, apakah terdapat benjolan yang nampak. Baik, tidak ditemukan adanya benjolan yang nampak dan ukuran serta bentuk normal. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan palpasi untuk menilai bentuk dan ukuran dari kepala Bapak dan merasakan apakah terdapat benjolan. Baik, tidak ditemukan adanya benjolan dan saya akan melakukan pemeriksaan untuk mengetahui apakah terdapat nyeri tekan atau tidak. Apakah terdapat nyeri, Pak? Tidak ada. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada rambut. Pertama, saya akan menilai apakah terdapat perubahan dari warna rambut. Baik, tidak ditemukan adanya perubahan dari warna rambut. Lalu saya akan melakukan pemeriksaan untuk mengetahui apakah persebaran rambut Bapak merata di seluruh kepala Bapak. Baik, tidak ditemukan adanya daerah yang tidak berisikan rambut. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pencabutan rambut. Apakah rambut mudah tercabut atau tidak? Baik, rambut tidak mudah dicabut. Selanjutnya, di sini saya akan melakukan pemeriksaan mata. Bapak bisa melihat ke atas. Lalu saya akan melakukan penarikan menggunakan ibu jari untuk melihat apakah terdapat nodul, pembengkakan, dan menilai bagaimana sklera dan konjungtiva palpebra serta vaskularisasi dari sklera. Baik, tidak ditemukan adanya kelainan. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada sklera dan konjungtiva bulbar menggunakan dua tangan. Baik, tidak ditemukan adanya kelainan. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada wajah. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada kulit wajah Bapak, di mana saya akan mulai melakukan inspeksi dari bentuk dan ukuran wajah Bapak. Baik, ukuran wajah Bapak simetris kanan dan kiri, tidak ditemukan adanya benjolan ataupun pembengkakan, serta tidak ditemukan adanya gerakan involunter. Untuk warna kulit Bapak normal, tidak ditemukan adanya perubahan warna dari. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada telinga Bapak. Saya akan menilai terlebih dahulu bagaimana bentuk dan ukuran telinga Bapak. Baik, bentuk dan ukuran telinga Bapak normal. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan menggunakan pen light untuk menilai atau melihat bagaimana membran timpani Bapak. Baik, membran timpani normal, tidak ditemukan adanya sekret. Lalu saya akan melakukan penekanan pada tragus Bapak. Apakah terasa nyeri, Pak? Tidak ada. Baik, tidak ada terasa nyeri. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan telinga pada telinga sebelah kiri Bapak. Pertama saya akan melakukan inspeksi bagaimana bentuk dan ukuran telinga Bapak. Bentuk ukuran telinga Bapak normal. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan membran timpani menggunakan pen light. Baik, tidak ditemukan adanya sekret. Selanjutnya saya akan melakukan penekanan pada tragus Bapak. Apakah nyeri, Pak? Tidak. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada sinus paranasalis Bapak dan pada hidung Bapak. Pertama saya akan melakukan inspeksi pada hidung Bapak untuk menilai apakah bentuk hidung Bapak normal dan bagaimana ukurannya. Baik, bentuk dan ukuran Bapak, hidung Bapak normal kanan dan kiri simetris. Lalu tidak ditemukan adanya sekret maupun luka. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan palpasi pada sinus paranasalis Bapak. Apakah Bapak terasa nyeri, Pak? Tidak ada. Selanjutnya di sini saya akan melakukan pemeriksaan bibir, mulut, dan gigi ya Pak ya. Pertama-tama saya akan melakukan inspeksi pada daerah bibir terlebih dahulu untuk menilai
apakah terdapat perubahan warna, apakah terdapat benjolan, dan apakah terdapat ulkus. Baik tidak ditemukan adanya perubahan warna, ulkus maupun benjolan. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan mulut. Bapak bisa membuka mulutnya, lalu menjulurkan lidahnya. Saya akan menilai bagaimana mukosa mulut Bapak, bagaimana papil lidah Bapak. Baik mukosa Bapak normal, tidak ditemukan adanya perubahan warna, papil lidah normal, tidak ditemukan adanya atrofi, dan tidak ditemukan adanya deviasi lidah. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan gigi. Bapak bisa lalu saya akan melakukan pemeriksaan menggunakan pen light untuk menilai apakah terdapat perubahan dari warna gusi. Baik tidak ditemukan adanya perubahan dari warna gusi dan gigi Bapak normal. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada area leher. Baik Bapak, di sini selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada kelenjar tiroid Bapak. Bapak bisa mengangkat kepalanya atau ekstensi Bapak. Bapak bisa sembari menelan. Saya akan menilai bagaimana bentuk dan ukuran dari kelenjar tiroid Bapak, apakah simetris kanan dan kiri. Baik kelenjar tiroid Bapak simetris kanan dan kiri, dan saya akan melakukan inspeksi untuk menilai apakah terdapat pembesaran dan tanda-tanda peradangan. Baik tidak ditemukan adanya pembesaran maupun tanda-tanda peradangan, dan pulsasi dari kelenjar tiroid normal. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan palpasi. Saya akan berada di belakang pasien. Lalu saya akan melakukan perabaan. Bapak bisa sembari gerakan menelan. Saya akan menilai bagaimana ukuran dari kelenjar tiroid, apakah simetris kanan dan kiri. Baik kelenjar tiroid simetris kanan dan kiri, dan tidak ditemukan adanya benjolan ataupun pembesaran. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan auskultasi menggunakan stetoskop untuk mendengarkan apakah terdapat suara bruit. Baik dari pemeriksaan auskultasi tidak ditemukan adanya bruit. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada kelenjar getah bening Bapak. Di sini saya akan mulai pemeriksaan inspeksi untuk menilai apakah terdapat pembesaran kelenjar getah bening yang nampak. Baik tidak ditemukan adanya pembesaran kelenjar getah bening. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan palpasi. Saya akan berada di belakang pasien. Saya akan melakukan palpasi dari preauricula, postauricula, submental, submandibular, hingga ke supraclavicular. Baik dari hasil palpasi tidak ditemukan adanya pembesaran dari kelenjar getah bening Bapak. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan JVP. Bapak bisa berbaring di bed periksa. Baik Bapak, di sini saya akan melakukan pemeriksaan tekanan vena jugularis atau JVP, di mana pasien akan berbaring lalu dengan bantal dengan sudut 30-45 derajat. Saya akan melakukan pemeriksaan pada sebelah kanan. Bapak bisa menoleh ke sebelah kiri. Lalu saya akan melakukan penekanan pada vena di atas klavikula dan di vena di sekitar mandibula. Lalu saya akan memperhatikan di mana vena terisi saat inspirasi biasa. Lalu saya akan membuat bidang datar yang sejajar dengan angulus sterni dan membuat tegak lurus mengukurnya. Baik, tekanan vena jugularis Bapak normal. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan arteri karotis. Bapak bisa kembali. Pertama-tama saya akan melakukan inspeksi pada otot sternocleidomastoideus Bapak. Baik tidak ditemukan adanya kelainan. Lalu saya akan melakukan pemeriksaan palpasi menggunakan 2 jari di arteri karotis sebelah kanan. Baik normal. Selanjutnya di arteri karotis sebelah kiri. Baik normal. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan auskultasi untuk mendengarkan apakah terdapat bruit. Pada arteri karotis sebelah kanan dan arteri karotis sebelah kiri. Baik, dari hasil pemeriksaan auskultasi tidak ditemukan adanya bruit. Untuk pemeriksaan sudah selesai. Bapak bisa ke meja periksa. Saya akan melakukan
Baik Bapak, pemeriksaan kepala dan leher sudah selesai. Dari hasil pemeriksaan tidak ditemukan adanya kelainan pada kepala maupun leher Bapak. Untuk lebih lanjut, Bapak bisa melakukan pemeriksaan penunjang. Untuk itu, apakah ada yang ingin Bapak tanyakan kembali? Tidak ada. Baik, karena tidak ada, pemeriksaan sudah selesai. Semoga Bapak sehat selalu. Terima kasih, Dok.